Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Artijo Alkoster yang saat ini berada di kantornya di MA. Pak Artijo. Ya. Pak, saya mencoba untuk mengkonfirmasikan sekali lagi bahwa pencabutan hak politik ini mesti diterapkan kepada koruptor-koruptor yang menjadi pejabat publik. Politik. Iya, betul. Itu mestinya diterapkan, Pak, ya? Iya, betul. Ya. Nah, kalau kita bicara soal ini harus diterapkan kan beberapa dakwaan atau tuntutan kepada para koruptor ini yang bahkan ada yang pejabat publik juga itu tidak ada dakwaannya beberapa waktu ke belakang, Pak. Apakah di MA pada saat kasasi ini bisa diterapkan? Bisa. Bisa meskipun karena MA pengadilan itu memutus bukan berdasarkan tuntutan, Pak, berdasarkan dakwaan. Sangat dakwaan. Jadi jangan salah Pak Rudi ya. Oke, jadi kalau misalkan dakwaannya bahwa dia sudah melanggar segala macam dan ancamannya itu pasal-pasal tertentu, walaupun tidak ada pasal mengenai hukuman tambahan di sana, itu tetap bisa diterapkan di MA ya? Bukan dakwaan, Pak, itu tuntutan, Pak. Mesti ada di dalam dakwaan. Kita ini tidak menyimpang dari dakwaan, Pak. Di dakwaan. Artinya di dakwaan itu yang memang menjadi kuncinya, Pak, ya? Antara dakwaan dengan tuntutan, ya. Iya. Artinya di dakwaan itu yang menjadi kunci, yang menjadi putusan MA nantinya. Iya, betul, dakwaan, bukan tuntutan, tuntutan. Oke. Nah, kalau bisa saja itu jaksa tidak menuntut, tapi pengadilan memutuskan bisa terjadi. Iya, ada yang mengatakan tapi dia boleh keluar dari dakwaan ya. Iya. Pak Artijo, ada yang mengatakan bahwa putusan MA ini mestinya juga menjadi benchmark atau rujukan lah bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Apakah memang harus seperti itu? Ya, pengadilan itu mempunyai otoritas sendiri ya, Pak Rudi ya. Jadi saya tidak bisa memaksakan itu karena posisi hakim itu adalah primus inter pares, first among equal. Jadi tidak ada arahan, tidak ada petunjuk dan lain sebagainya. Pengadilan itu tetap merdeka. Harus dijaga kemerdekaan itu. Artinya itu walaupun pengadilan tingkat pertama atau tingkat kedua tidak menerapkan vonis sesuai dengan dakwaan gitu, itu tidak menjadi satu permasalahan sebetulnya karena tidak otoritas menjadi permasalahan mereka itu, bagi Mahkamah Agung ya. Tidak menjadi permasalahan. Karena itu mandiri, kemandirian itu harus dijaga. Ya. Nah, terkait kasus LHI sendiri, Pak Artijo, apa yang membuat MA memutuskan lebih berat kepada LHI? Ya, karena sifat kejahatannya itu seperti saya singgung tadi, karena itu kan mencederai rakyat yang cinta demokrasi ini. Ya bayangkan aja kalau anggota DPRD itu lalu tidak mengingat lagi amanah yang diberikan oleh rakyat. Sehingga dengan demikian saya kira menurut majelis itu menjadi kejahatan yang serius, menjadi serious crime itu. Saya kira itu Bung Rudi ya. Ya, ini kasus LHI Pak Artijo ini menarik sekali. Sebelumnya juga ada terpidana kasus korupsi yang juga hukumannya diberatkan, ditambah berat oleh MA, kasus Angelina Sondah misalnya. Tapi seingat saya tidak ada pencabutan hak politik pada kasus Angelina Sondah di sana. Iya, lain, kasusnya lain, Pak. Lain ya. Jadi pengadilan tidak bisa menyamaratakan semua kasus, tidak bisa begitu. Jadi setiap kasus itu mempunyai spesifikasi sendiri. Disitulah letaknya diskresi dari hakim itu yang diberi kewenangan dalam pasal 197 ayat 1F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu Bung Rudi. Kalau boleh saya mereview ke belakang tadi Pak, di segmen pertama tadi dikatakan bahwa mengapa hak politik dicabut itu terutama karena dia adalah pejabat publik yang melakukan tindak korupsi. Bukankah Angelina Sondah juga pada saat itu sebagai anggota dewan? Pemegang kekuasaan politik ya. Bukankah Angelina Sondah juga sebagai seorang pejabat publik pada saat itu sebagai anggota dewan? Iya, tapi menurut majelis itu tidak tepat untuk dijatuhi pencabutan. Apa pertimbangannya, Pak? Pada waktu itu.
Ya, ya pokoknya majelis begitu. Pokoknya itu tidak tepat untuk dijatuhi. Karena memang majelis punya otoritas ya? Iya, punya. Oke. Baik, Pak Artijo, kalau Anda tadi sempat juga mengatakan bahwa pejabat-pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi semestinya hak politiknya dicabut. Ya. Bukankah ini dalam kasus Angelina Sondang jadi tidak sesuai? Iya, pada waktu itu majelis tidak memutuskan begitu. Jadi itu bukan putusan saya pribadi, tapi itu harus menjadi putusan majelis. Baik. Jangan hilaf bahwa Pak Hakim itu adalah bukan pendapat pribadi, itu putusan daripada majelis ya. Baik. Pak Artijo, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.